dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya, Evita Kartika Maulida dengan NPM 606. Saya Udin Siwarahmah dengan NPM 6039. Saya Aziza Larasati dengan NPM 6011. Dan saya Zakiadin Amelia dengan NPM 6073. Kali ini kita akan membahas materi terkait persamaan diferensial orde 2, solusi persamaan linear homogen dan Wronskian. Selamat menyaksikan. Untuk A, solusi dasar persamaan linear homogen. Pada persamaan diferensial linear homogen orde 2, yaitu Y double aksen plus PT Y aksen plus kita Y sama dengan 0, dengan PT dan kita kontinu pada interval I, solusi umum dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari dua solusi yang bebas linear. Pasangan solusi ini disebut himpunan fundamental solusi. Dua solusi Y1 dan Y2 dari persamaan di atas membentuk himpunan fundamental pada interval I jika 1. Y1 dan Y2 bebas linear pada I, tidak ada konstanta C1, C2 yang tidak 0, sehingga C1 kali Y1 plus C2 kali Y2 sama dengan 0. 2. Solusi umum persamaan dapat ditulis sebagai YT sama dengan C1 kali Y1T plus C2 kali Y2T untuk T elemen I, di mana C1 dan C2 adalah konstanta sembarang. Untuk yang B yaitu Wronskian. Persamaan diferensial linear orde kedua yaitu LY sama dengan Y double aksen plus PT Y aksen plus kita Y sama dengan 0, apabila Y1 dan Y2 adalah solusi dari persamaan diferensial tersebut dan berlaku kondisi awal YT0 sama dengan Y0 dan Y aksen T0 sama dengan Y aksen 0, maka selalu dapat dipilih konstanta C1 dan C2 sehingga Y sama dengan C1 kali Y1T plus C2 kali Y2T memenuhi persamaan diferensial dan kondisi awal jika dan hanya jika Wronskiannya adalah W, Y1, Y2 adalah determinannya, yaitu Y1 kali Y aksen 2 dikurangi Y aksen 1 dikali Y2 tidak sama dengan 0 pada titik T0. Masuk ke contoh soal yang pertama, tentukan Wronskian dari Y1 dan Y2 jika Y1T sama dengan E pangkat T dan Y2T sama dengan T E pangkat T adalah solusi dari persamaan diferensial Y double aksen min 2 Y aksen plus Y sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal tersebut, yang pertama kita menentukan turunan dari Y1T dan Y2T. Tadi diketahui bahwa Y1T adalah E pangkat T, maka turunannya adalah E pangkat T. Lalu diketahui Y2T adalah T E pangkat T, maka turunannya adalah E pangkat T plus T E pangkat T. Kemudian kita mencari Wronskian dari Y1 dan Y2. Nah, ini di sini adalah Y1 yaitu E pangkat T dan di sini itu Y2 yaitu T E pangkat T. Lalu di sini adalah turunan dari Y1 yaitu E pangkat T dan yang di sini adalah turunan dari Y2T yaitu E pangkat T plus T E pangkat T. Cara menghitungnya adalah E pangkat T dikali E pangkat T plus T E pangkat T dikurangi E pangkat T dikali T E pangkat T. Menghasilkan E pangkat 2T ditambah T E pangkat 2T dikurangi T E pangkat 2T. Jadi Wronskian dari Y1 dan Y2 adalah E pangkat 2T. Karena Wronskiannya itu tidak 0, untuk semua nilai T, fungsi Y1 dan Y2 dapat digunakan untuk membentuk solusi dari persamaan diferensial yang memenuhi kondisi awal apapun untuk sembarang nilai T. pada soal nomor 2 terdapat soal diminta untuk mencari solusi himpunan fundamental pada persamaan diferensial Y double aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 0 berdasarkan teorema 10.4. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Pertama kita memisalkan Y sama dengan E pangkat RT, sehingga akan kita dapat persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat min 3R plus 2 sama dengan 0. Dan apabila kita faktorkan akan menghasilkan X min 1 dan X min 2, sehingga akan menghasilkan X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Lalu solusinya yang akan kita dapat yaitu sebagai Y1 sama dengan E pangkat T dan Y2 adalah E pangkat 2T. Lalu selanjutnya kita akan menunjukkan Y1 dan Y2 itu adalah himpunan fundamental dengan cara Wronskian. Pertama-tama kita akan mencari turunan dari Y1 terlebih dahulu yaitu E pangkat T. Lalu untuk solusi yang kedua Y2 sama dengan E pangkat 2T, turunannya adalah 2E pangkat 2T. Untuk rumus Wronskian dari Y1 dan Y2 adalah Y1T, Y2T, turunan Y1T dan turunan Y2T. Untuk Y1T sudah kita dapat tadi yaitu E pangkat T dan Y2
T sudah kita dapat sebagai E2T. Lalu untuk turunan Y1T adalah E pangkat T, dan untuk turunan Y2T adalah 2E pangkat 2T. Kita akan mengalihkan E pangkat T dengan 2E pangkat 2T. Lalu kita kurangkan dengan perkalian dari E pangkat T dikalikan dengan E pangkat 2T. Itu akan menghasilkan E pangkat T dikalikan E pangkat 2T dikalikan 2 dikurang 1 akan menghasilkan E pangkat 3T. Karena E pangkat 3T tidak sama dengan 0, maka Y1 dan Y2 membentuk himpunan fundamental. Karena solusi membentuk himpunan fundamental, maka solusi umum persamaan diferensial adalah YT sama dengan C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat 2T. Dengan C1 dan C2 adalah sembarang konstanta. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Tentukan solusi himpunan fundamental dari persamaan Y double aksen min 4Y aksen plus 3Y sama dengan 0 untuk persamaan diferensial dan titik awal menggunakan teorema 10.5. Nah, untuk penyelesaiannya, kita asumsikan Y sama dengan E pangkat RT, sehingga dari persamaan tersebut diperoleh R kuadrat min 4R plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi R min 3 dikalikan dengan R min 1 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh R1 sama dengan 3 dan R2 sama dengan 1. Maka Y1T sama dengan E pangkat 3T di sini, dan Y2T sama dengan E pangkat T. Oke, untuk urusannya, E pangkat 3T, E pangkat T sama dengan E pangkat 3T diturunkan menjadi 3E pangkat 3T. Selanjutnya E pangkat T diturunkan menjadi E pangkat T. Nah, kita cari determinannya. E pangkat 3T dikalikan dengan E pangkat T dikurangkan dengan E pangkat T dikalikan dengan 3E pangkat 3T, sehingga 3E pangkat 3T dikalikan dengan E pangkat T itu diperoleh E pangkat 4T dikurangkan dengan E pangkat T dikalikan dengan 3E pangkat 3T diperoleh 3E pangkat 4T, sehingga E pangkat 4T dikurangi 3E pangkat 4T sama dengan minus 2E pangkat 4T, tidak sama dengan 0. Nah, karena tidak memenuhi kondisi awal dalam teorema 10.5 bahwa titik T sama dengan 0, sehingga perlu kita cari solusi sesuai dengan memisalkan Y3T sebagai solusi persamaan diferensial. Dengan kondisi awal Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Nah, untuk solusi umum PD persamaan diferensial Y sama dengan C1E pangkat T ditambah C2E pangkat min T. Untuk turunannya C1E pangkat T min C2E pangkat min T. Nah, untuk kondisi awal dipenuhi jika Y0 sama dengan 1. Nah, untuk 0 ini kita substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan C1E pangkat T ditambah C2E pangkat min T, sehingga diperoleh C1 plus C2 sama dengan 1. Nah, untuk Y turunan 0, untuk 0-nya ini kita substitusikan juga ke T di sini, sehingga diperoleh C1 min C2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari C1 dan C2, kita harus mengeliminasi dulu. Nah, kita eliminasi C1. C1 ditambah C2 sama dengan 1, dikurangkan dengan C1 min C2 sama dengan 0, sehingga diperoleh 2C2 sama dengan 1. C2 sama dengan 1/2. Nah, kita sudah memperoleh C2, maka kita harus mensubstitusikan C2 ke dalam persamaan C1 plus C2 sama dengan 1. Nah, sehingga kita peroleh C1 ditambah 1/2 sama dengan 1. C1-nya diperoleh 1/2, sehingga diperoleh C1-nya itu 1/2 dan C2-nya 1/2. Maka kita peroleh persamaannya, yaitu Y3T sama dengan 1/2E pangkat T ditambah 1/2E pangkat min T. Oke, selanjutnya, jika Y4T merupakan solusi persamaan diferensial yang memenuhi kondisi awal di mana Y0 sama dengan 0 dan juga turunan Y0 sama dengan 1. Nah, untuk solusi umum persamaan diferensialnya itu Y sama dengan C3E pangkat T ditambah C4E pangkat min T. Nah, untuk turunannya C3E pangkat T digunakan dengan C4E pangkat min T. Kondisi awal dipenuhi jika Y0 sama dengan 0. Ini kita substitusikan ke dalam persamaan Y ini dalam T-nya. Jadi diperoleh C3 plus C4 sama dengan 0. Nah, untuk turunannya juga sama. 0 kita substitusikan ke dalam T, sehingga diperoleh C3 min C4 sama dengan 1. Nah, kita harus mencari C4 dan juga C3-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencarinya kita eliminasi C3. C3 plus C4 sama dengan 0 dikurangkan dengan C3 min C4 sama dengan 1. Sehingga diperoleh 2C4 sama dengan min 1. Sehingga C4 sama dengan min 1/2. Nah, karena sudah memperoleh C4, kita substitusikan C4 ke dalam persamaan ini. Sehingga C3 min 1/2 sama dengan 0, sehingga diperoleh C3 sama dengan 1/2. Sehingga diperoleh C3-nya 1/2, C4 min 1/2. Nah, maka kita dapat memperoleh persamaan Y4T sama dengan 1/2E pangkat T min 1/2E pangkat min T.
Dengan demikian, Wronskian dari Y3 dan Y4 itu seperti ini. Nah, kita masukkan Y3, T, dan ini juga turunan Y3T. Di sini Y4T, di sini turunan Y4T. Kita masukkan Y3T dari persamaan ini ya. Kita masukkan ke dalam sini. 1/2E pangkat T ditambah 1/2E pangkat min T. Nah, untuk di sini dimasukkan turunan Y3-nya, sehingga ini 1/2E pangkat T min 1/2E pangkat min T. Dan untuk yang di sini Y4T. Ini ya, sama ini dimasukkan ke dalam sini. Sehingga untuk turunan Y4T itu 1/2ET ditambah 1/2E pangkat min T. Kita cari determinannya. 1/2E pangkat T ditambah 1/2E pangkat min T dikalikan dengan 1/2E pangkat T ditambah 1/2E pangkat min T dikurangkan dengan 1/2E pangkat T min 1/2E pangkat min T dikalikan dengan 1/2E pangkat T min 1/2E pangkat min T. Sehingga kita peroleh 2/4 ditambah 2/4 yaitu menghasilkan 4/4 yang bisa disederhanakan menjadi 1. Nah, jadi fungsi tersebut membentuk himpunan fundamental yang sesuai dengan teorema 10.5. Oke, jadi soal yang keempat itu adalah jika Y1 dan Y2 adalah solusi bebas linear dari persamaan diferensial T kuadrat Y double aksen dikurangi 2Y aksen plus 3 plus T Y sama dengan 0, dan jika nilai Wronskian W Y1, Y2 dikali 2 sama dengan 3, maka kita harus menentukan W Y1, Y2 kali 4 menggunakan teorema Abels. Nah, mari kita selesaikan. Yang pertama, kita menuliskan ulang dalam bentuk standar untuk persamaan diferensial order 2, yaitu Y double aksen ditambah T Y aksen ditambah G T Y sama dengan 0. Jadi persamaan yang diketahui di soal, kita bagi dengan T kuadrat menjadi Y double aksen dikurangi 2 per T kuadrat Y aksen ditambah 3 plus T min T kuadrat Y sama dengan 0. Nah, dari fungsi ini kita mengetahui nilai PT-nya. PT-nya adalah min 2 per T kuadrat. Ini didapat dari sini. Selanjutnya kita menggunakan teorema Abels. Nah, apa sih teorema Abels itu? Dan teorema Abels di sini menyatakan jika Y1 dan Y2 adalah solusi dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah PT Y aksen ditambah PT Y sama dengan 0, maka Wronskian W Y1, Y2 jika dikali dengan T memenuhi W Y1, Y2 T sama dengan C kali E pangkat min integral PT terhadap T, dengan C di sini adalah konstanta. Oke, selanjutnya kita menghitung integrasi dari PT. Oke, karena PT sudah diketahui adalah min 2 per T kuadrat, maka kita integralkan kedua ruas. Jadi integral PT sama dengan integral min 2 per T kuadrat sama dengan 2 per T ditambah K. Nah, K di sini itu adalah konstanta integrasi, sehingga B Y1, Y2 T sama dengan C kali E pangkat min 2 per T. Nah, selanjutnya kita menentukan konstanta C-nya menggunakan nilai W yang sudah diketahui soal. Tadi di soal adalah T-nya 2. T-nya 2 itu dari W Y1, Y2 dikali 2. 2 di sini adalah T sama dengan 3. Mensubstitusikan T sama dengan 2 ke persamaan Wronskian-nya menjadi 3 sama dengan C kali E pangkat min 2 per 2. Dan tadi sini T kita bagi dengan 2. Selanjutnya 3 sama dengan C kali E pangkat min 1, sehingga C-nya adalah 3 kali E pangkat min 1. Sehingga nilai C-nya adalah 3E. Nah, dengan kita mengetahui nilai C-nya, kita bisa menentukan Wronskian-nya menjadi rumus Wronskian umum, yaitu di sini W Y1, Y2 kali E sama dengan 3E kali E pangkat min 2 per T. Nah, ini menjadi 3E pangkat 1 min 2 per T. Nah, setelah mengetahui rumus umum Wronskian-nya, kita menghitung nilai W Wronskian di T sama dengan 4 sesuai soal yang diminta. Oke, kita ganti dengan T yang menjadi 4. Kita masukkan ke rumus umumnya menjadi W Y1, Y2 dikalikan 4 sama dengan 3E pangkat 1 min 2 per 4. T yang tadi kita ganti dengan 4. Nah, menjadi 3E pangkat 1 kurangi setengah menjadi 3E pangkat setengah. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi 3 akar E. Nah, kalau dihitung 3 akar E nya adalah mendekati 4,95. Jadi nilai dari Wronskian Y1, Y2 dikalikan 4 menggunakan teorema Abels mendapatkan nilai adalah 3 akar E. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.